Selamat malam pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengembalikan istilah kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Seperti istilah yang digunakan di era Orde Baru. Namun langkah ini dikritik karena pendekatan terhadap keamanan di Papua akan lebih pada penumpasan secara militer. Yang terbukti tidak memutus siklus kekerasan, bahkan jauh dari semangat jujur dan terbuka yang selama ini kerap digaungkan di era Presiden Joko Widodo. Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Dekati Papua dengan Hati. Bersama saya, Kevin Egan. Dekati Papua dengan hati. Sudah lebih dari 6 dekade, Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tujuan Presiden yang pernah memimpin Indonesia juga menyatakan perhatian mereka terhadap provinsi yang awalnya bernama Irian Jaya tersebut. Dengan wilayah Papua yang luas, kini daerah itu telah dimekarkan menjadi 6 provinsi. Hanya, hingga kini, persoalan keamanan di Papua tak kunjung tuntas. Bahkan negara sampai perlu mengubah istilah kelompok bersenjata selama berkali-kali. Di era Orde Baru, negara menyebut kelompok bersenjata di Papua sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Lalu sejak reformasi sebutan OPM diganti dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan kelompok separatis teroris. Kini Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kembali mengistilahkan kelompok bersenjata sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Alasannya, kelompok bersenjata itu sudah melakukan teror serta pemerkosaan terhadap guru dan tenaga kesehatan, juga membunuh personel TNI, Polri, dan masyarakat. TNI merasa mempunyai metode tersendiri untuk penyelesaian masalah di Papua. Selain operasi bersenjata, TNI juga mengedepankan pendekatan lainnya, sebab personel TNI di Papua berfungsi ganda. Selain menjaga keamanan, para prajurit juga bisa melakukan tugas sosial seperti pelayanan kesehatan atau mengajar anak sekolah. Perubahan sebutan dari KKB menjadi OPM di Papua terkesan sepele, padahal konsekuensi pengembalian sebutan itu amat serius. Dengan sebutan KKB, pendekatan hukum menjadi panglima dalam menghadapi para kelompok bersenjata di Papua. Dengan sebutan OPM, bila merujuk ke era Orde Baru, maka pendekatan yang digunakan ialah penumpasan secara militer. Akan tetapi, terlepas dari apapun penyebutannya, ribuan personel kombatan sudah ditempatkan di provinsi paling timur di Indonesia itu. Belum lagi, sebagaimana yang pernah menjadi temuan imparsial, ribuan personel non-organik juga ditempatkan di Papua, tapi gangguan keamanan masih terus mengancam aparat maupun masyarakat di Papua. Pendekatan keamanan di Papua yang kini ditekankan seakan berbeda 180 derajat jika dibandingkan dengan semangat yang dibawa Presiden Joko Widodo sejak 2014. Bagi Panglima tertinggi itu, permasalahan di Papua harus diselesaikan dengan hati yang jujur dan terbuka. Bukan sekadar janji, apalagi senjata api. Masalah Papua adalah masalah republik. Sebab seperti pernah diungkapkan Presiden pertama yang juga proklamator, Soekarno, Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah air. Indonesia tidak akan utuh tanpa kehadiran Papua. Hanya Papua masih harus berkutat dengan kemiskinan, sedangkan program pembangunan untuk menyelesaikan kemiskinan membutuhkan rasa aman. Adapun gangguan keamanan juga merupakan akibat dari sejumlah hal. Salah satunya adalah kemiskinan, seakan menjadi sebuah siklus yang akan selalu berputar. Pendekatan keamanan bukan barang baru di daerah matahari terbit itu, dan sama sekali terbukti tidak mampu memutus siklus kekerasan. Makanya, di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pendekatan di Papua lebih mengedepankan dialog dan pendekatan kultural dalam menyelesaikan konflik. Di masa Gus Dur, nama Irian Jaya diganti Papua. Gus Dur juga yang membiarkan pengibaran bendera bergambar bintang kejora dan menyamakannya dengan umbul-umbul identitas budaya. Sebab bagi Gus Dur, dialog hanya bisa berjalan bila masyarakat Papua nyaman dalam mengekspresikan identitas kebudayaan. Sehingga semua pihak yang berdialog bisa duduk bersama dengan nyaman, saling menghormati, dan mendengarkan pendapat masing-masing. Karena itu, Papua mestinya jangan didekati semata dengan pendekatan kekerasan atau saling menumpas. Problem di Papua mesti diselesaikan melalui jalan dialog dan kemanusiaan yang terbukti pernah bisa mendinginkan situasi walau sejenak. Kini, seruan serupa patut digaungkan agar negara tidak terseret terlampau jauh untuk menjadi bagian dari spiral kekerasan di Papua.
Ya, pemirsa sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat malam Bang Elman. Malam, Bung Ikan. Apa kabar Bang Elman? Baik. Bang Elman, penyebutannya sudah bukan KKB lagi, tapi kemudian penyebutannya sudah kembali ke penyebutan puluhan tahun yang lalu OPM begitu. Ini kan berarti sudah jelas tanda bahwa ada pendekatan yang dilakukan dengan berbeda terhadap gerakan-gerakan ini di Papua. Ini menyelesaikan masalah tidak sih Bang Elman? Ya. Ketika namanya diubah menjadi OPM ini Bang? Ya, memang buat masyarakat sebetulnya berpandangan apalah arti sebuah nama kan. Jadi mau KKB, mau KST, Ya. kelompok separatis teroris, mau OPM, pada dasarnya buat masyarakat nggak ada yang istimewa gitu ya. Hingga ketika Panglima TNI mengubah nama dari KKB menjadi OPM, masyarakat juga pada umumnya menganggap itu apa sih, biasa aja gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya Bung Egan tadi kan sedikit agak sulit sebetulnya untuk kita jawab. Karena apa? Kan begitu kan. Ya. Memang sekarang masyarakat berpandangan mau OPM, mau KKB, mau KST, yang penting bagaimana supaya Papua aman. Bagaimana supaya di Papua itu tidak ada lagi pembunuhan. Ya. Bagaimana di Papua itu tidak ada lagi pemerkosaan. Bagaimana di Papua itu tidak ada lagi pembakaran sekolah-sekolah. Pembakaran rumah ibadah, pembakaran rumah sakit dan sebagainya. Mereka berharap sebetulnya suasana ketenangan yang ada di saudaranya di bagian barat ini, itu juga mereka harapkan terjadi di Papua. Jadi harapan mereka itu. Nah, pertanyaan kita sekarang kepada Panglima TNI, apakah dengan mengubah nama dari KKB menjadi OPM, apakah ada jaminan bahwa ke depan akan kita lihat Papua yang betul-betul tenang, aman, kondusif? Ya, itu kan sekarang pertanyaan masyarakat. Nah, yang bisa menjawab ini ya tentu saja TNI kan gitu kan. Tapi harapan masyarakat apapun namanya, bagaimana caranya supaya eskalasi gangguan keamanan di Papua itu menjadi turun sehingga kondusif. Itu harapan masyarakat. Bang Elman, tapi kan cara-cara militerisme itu dianggap sebetulnya tidak cocok untuk di Papua. Dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan di Papua. Kita tahu masalah di Papua kan banyak sekali Bang ya. Tidak hanya kemudian isu keamanan, tapi kemudian juga isu kemiskinan di sana juga ada. Tapi apakah kemudian dengan penyebutan nama OPM yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dan diterjemahkan sebagai pendekatan militerisme begitu dilakukan di Papua, apakah itu memang jalan yang terbaik begitu untuk kemudian menyelesaikan kasus keamanan yang mungkin sudah kita sulit dihitung sudah berapa kali terjadi isu keamanan di sana Bang Elman? Ya memang betul ya Bung Agen ya. Hampir 60 tahun, bahkan mungkin 60 tahun lebih, Papua itu berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 presiden sudah. Dan sampai hari ini seperti yang dirasakan oleh masyarakat di Papua, gangguan keamanan itu tetap terjadi. Bahkan eskalasinya makin ke sini, makin panas kan begitu kan. Iya Bang. Nah, jadi memang apakah dengan pendekatan operasi militer akan bisa menyelesaikan? Ya memang itu tidak mudah menjawabnya. Karena memang masalah yang ada di Papua itu kan sampai hari ini kan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Itulah sebetulnya musuh utama
yang harus kita selesaikan di Papua. Pertanyaannya, apakah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan bisa didekati dengan operasi militer? Ya, saya nggak tahu. Ya. Rasanya sih tidak ya. Ya. Harapan kita sebetulnya kepada pemangku kepentingan di Papua, kita pun jujur, kita pun tidak rela di Papua itu ada pemberontakan, ada operasi militer yang dilakukan oleh namanya mereka yang menginginkan yang Papua merdeka dengan menggunakan senjata. Memang senjata mereka tidak bisa juga kita biarkan. Masa senjata dibalas dengan senyum? Kan nggak bisa. Mestinya senjata harus dilawan dengan senjata juga. Tetapi ada komanya. Sambil operasi militer, tetapi sebetulnya yang utama adalah bagaimana operasi menyelesaikan kemiskinan itu, menyelesaikan keterbelakangan itu, menyelesaikan kebodohan itu, itu harus menjadi utama. Silakan menggunakan militer, menggunakan senjata, tetapi yang utama bukan itu. Yang utama ini harus sama-sama lah. Ya operasi bersenjata, tetapi operasi teritorial dalam hal bagaimana membuat masyarakat Papua lebih sejahtera. Itulah apa kita. Ya Bang, kita dengarkan dulu mungkin pernyataan dari Panglima TNI Agus Subianto berikut ini. Mereka sendiri menamakan diri adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bersama dengan UPM. Sekarang mereka sudah melakukan teror, melakukan pembunuhan, pemerkosaan kepada guru, nakes, pembunuhan kepada masyarakat, TNI, Polri. Masa harus kita diamkan seperti itu? Dan dia kombatan membawa senjata. Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara. Ya, bagaimana ini pernyataan dari Panglima TNI ketika ditanyakan kenapa kemudian menggunakan nama OPM lagi begitu ya? Karena mereka sendiri yang menamakan diri mereka seperti itu, Tentara Pembebasan Papua begitu. Kurang lebih seperti itu, bagaimana tanggapan Anda? Pertanyaan masyarakat adalah apakah selama ini TNI dan Polri tidak melakukan tindakan tegas? Apakah selama ini tidak disadari bahwa di sana itu adalah operasi bersenjata? Kan pasti tahu kan? Iya. Jadi sebetulnya pokok persoalannya kan tinggal bagaimana sebetulnya mengatasi gangguan keamanan itu. Terserahlah apakah gangguan keamanan itu hari ini dinamakan OPM, apakah sebelumnya KKB, KST. Sebetulnya kan intinya bagaimana menumpas ini kan gitu kan. Tetapi tidak misalnya lalu jangan sampai nanti diterjemahkan masyarakat, oh berarti Papua menjadi daerah operasi militer. Itu yang kita ingatkan dari awal. Jangan sampai Papua itu berubah menjadi daerah operasi militer. Sepanjang tadi Pak Panglima mengatakan ya senjata harus dilawan dengan senjata. Maksud ada negara dalam negara, kita setuju itu sampai di situ. Tetapi jangan sampai dijawab dengan mendeklarasikan, mendeklar Papua itu menjadi daerah operasi militer. Akal itu jangan. Oke. Bagaimana nanti kita jeda dulu. Usai jeda nanti kita akan dengarkan pernyataan dari pengamat militer berkaitan dengan penamaan OPM ini. Kami akan kembali usai jeda. Itu tidak pasti apakah mereka itu militer atau politik. Karena di OPM itu ada dua. Ada sayap politik, ada sayap militer.
Nah, TPN itu kan sayap militer, dia sebutkan aja TPN itu adalah pasukan pemberontak bersenjata. Selesai kan? Itu kompatibel dengan tugas pokok TNI, mengatasi pemberontakan bersenjata. Itu akan menimbulkan keraguan-raguan. Apakah OPM ini mereka itu sayap militer, ataukah dia sayap politik? Oke. Tapi kalau kita sudah sebutkan dia pasukan pemberontak bersenjata, sudah pasti mereka itu adalah sayap militer. Ya, itulah tanggapan dari pengamat militer berkaitan dengan penamaan OPM ini ketika kemudian menyebut kepada sejumlah gerakan di Papua. Bang Elman, kira-kira ketika penyebutan OPM ini digunakan kembali, kira-kira efek terhadap prajurit TNI itu seperti apa ya? Karena kan ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan prajurit TNI akan memperlakukan semua gerakan di Papua itu adalah gerakan OPM. Sehingga kemudian tindakan yang kemudian dilakukan bersifat militerisme. Nanti ini akan dikaitkan juga nanti dengan pelanggaran HAM. Nah, ini kan jadinya akan semakin rumit penyelesaian di Papua, Bang Elman. Ya, itu menjadi masalah besar ya. Sebab kalau pendekatan militer itu kan sapu rata semua kan. Iya, Bang. Jadi nggak pandang bulu, pokoknya habisin kan gitu kan. Padahal mungkin di antara yang ada di dalam kelompok, katakanlah kelompok separatis, kelompok bersenjata itu kan tidak semua sebetulnya memanggul senjata kan gitu kan. Iya, iya. Tetapi kan karena namanya operasi militer ya, itu berbahaya sebetulnya. Walaupun sebetulnya buat prajurit itu lebih ada kepastian. Pasti tidak ada keraguan lagi kan. Iya. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika pendekatan militer itu kan bisa mengundang perhatian masyarakat dunia kan. Iya. Itu bedanya. Ketika KKB pendekatan kelompok kriminal bersenjata, ya masyarakat luar akan mengatakan ini kan operasi keamanan internal sebuah negara. Tapi kalau operasi militer itu di luar sana yang tadinya tidak ada perhatian langsung dia ada apa ini? Apalagi kalau ada hubungannya dengan HAM, Bang ya. Pasti. itu nanti kan ujungnya di situ. Saya lebih sependapat dengan dengan Pak Sulaiman Ponto tadi kan. Ya udah, pemberontakan bersenjata jauh lebih, ya tidak jauh beda dengan ya pemberontakan bersenjata jauh lebih tepat dibandingkan dengan OPM sebetulnya. Artinya kan ya kalau pemberontakan bersenjata ya memang hadapi aja kan gitu. Tapi kan katakan sana tuh ada sayap politik. Dan jangan lupa sebetulnya kalau operasi militer dilakukan, kita mau emang sudah jelas nggak di mana markas besarnya OPM itu? Banyak orang mengatakan markas besarnya OPM itu tidak di Papua loh, justru ada di luar Papua, bahkan di luar NKRI kan gitu kan. Mereka ada di mana-mana ini kan, dan mereka ada faksi kan, ada faksi di negara ini, di negara ini, di negara ini, dan mereka di sana nyaman. Kan ada pun yang ada di Papua ini kan sebetulnya kan operator. Hanya pelaksana perintah yang ada yang duduk di singgasana yang di negara luar sana gitu. Dan pemimpinnya pun juga berbeda-beda begitu. Sangat berbeda-beda. Jadi ini yang menjadi apa? Jadi kita tetap menghimbau kepada TNI tetap hati-hati. Pendekatan teritorial seperti selama ini TNI itu mengajar, juga melayani kesehatan, membantu masyarakat, itu tetap itu menjadi utama. Oke, baik. Bagaimana kita harus jeda dulu, pemirsa ini kemana-mana, kami akan kembali. Bang Elman, ini adalah polling kita pada malam hari ini dengan pertanyaan apakah Anda setuju pendekatan keamanan di Papua menggunakan dialog daripada militer? Anda menyatakan setuju 52%, kurang setuju 48%. Tipis sekali, Bang Elman ya.
Nah ini kan artinya bahwa sebetulnya publik pun juga tidak bisa memberikan keyakinan begitu Bang ya, Iya. bahwa apakah yang terbaik itu militer ataukah kemudian pendekatan humanis ataupun dialog, bagaimana Bang? Ini 50-50 loh. 50-50 Bang hitungannya ya. Kita nggak bisa mengambil keputusan kalau begini sebetulnya. Artinya tidak ada yang dominan kan. Iya. 52-48 itu margin error itu. Iya kan? Iya. Kalau margin errornya 2,5%, Iya, 50-50, bagaimana Bang. itu? Nah, jadi memang itulah sebetulnya yang ada di tengah masyarakat. Jadi sebetulnya pendekatan yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana usaha pemerintah pusat untuk memerangi kemiskinan. Bagaimana caranya supaya masyarakat di Papua itu sejahtera seperti apa yang dirasakan oleh teman-temannya yang ada di bagian barat ini. Kedua, bagaimana juga perasaan teman-teman kita yang ada di Papua tidak merasa berbeda dengan kita yang berada di bagian barat ini. Jadi mereka ketika berada di Medan, Iya. berada di Jakarta, berada di Surabaya, berada di Manado, sama aja kayak di Papua. Iya. Sama dengan kita juga harus merasakan seperti itu. Iya. Iya. Pertanyaannya, bagaimana penerimaan kita semua terhadap orang Papua? Iya. Apakah kita harus jujur mengakui itu? Jangan kita munafik. Iya. Nah, itulah yang kita perangi. Semua kita ini harus memerangi diri kita sendiri untuk tetap menganggap Papua itu adalah saudara sekandung kita, sama kelas kita. Iya. Ya, toh? Jadi jangan sampai kita biarkan mereka merasa rendah diri kan gitu. Iya. Nah, itulah tugas kita. Kalau Iya. pemerintah sukses untuk memerangi ini, Iya. pasti Papua itu akan tenang Iya. dan tidak diperlukan lagi operasi militer. Ya, dan lebih aman Bang ya. Pasti. Oke, Bang Elman terima kasih telah hadir bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam Bang Elman. Ya pemirsa, demikianlah editorial malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Kevin Egan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.